Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Bagus Pertama Putra. Pada kesempatan kali ini menyampaikan materi tentang kepemimpinan. Sekilas biodata saya. Oke, tempat tanggal lahir saya di Subang, tanggal 6 September 1993. Menempuh sekolah di SDN Citimun 2, SMP 1 Cimalaka, SMAN 1 Sumedang, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasiswa Roswati Denpasar, S2 Magister Ilmu Hukum Kesehatan di Universitas Islam Bandung. Pengalaman organisasi semasa SMA ya, Ketua MPK SMA 1 Sumedang, Ketua OSIS SMA 1 Sumedang, Ketua Taekwondo SMA Negeri 1 Sumedang, Ketua English Club Kabupaten Semansa, kemudian Ketua Paskibra Kabupaten Sumedang ya, Ketua Paskas juga saya tahun 2010. Kemudian semasa kuliah sempat menjadi Ketua Ikatan Mahasiswa Muslim Universitas Mahasiswa Saraswati tahun 2012 sampai 2014. Sempat jadi Ketua Dewan Pertimbangan Ikatan Mahasiswa Muslim Mahasiswa Saraswati 2014 sampai sekarang. Kemudian Ketua Tim Advokasi Persatuan Senat Mahasiswa Kedokteran Gigi Indonesia 2012-2014. Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Unmas Denpasar 2013-2014, Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Unmas Denpasar 2014-2015, Koordinator Pusat Aliansi BEM seluruh Bali 2013-2015, Koordinator Wilayah 8 Bali NTB NTT Aliansi BEM seluruh Indonesia. Next. Nah, ini sekilas yang tadi ya, ditambah sekarang jadi Wakil Ketua Purna Paskibraka Kabupaten Sumedang, ke Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Cabang Sumedang ya, Wakil Ketua KNPI, sama Wakil Ketua GADA Angkatan Muda Siliwangi. Next. Oke. Karena ini orientasi basis ya, saya akan menjelaskan teori-teori dasar dari kepemimpinan. Yang pertama, definisi. Ada beberapa ahli yang saya kutip di sini terkait dengan definisi kepemimpinan. Yang pertama, menurut Love Stumpil tahun 1974 menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi kelompok yang terorganisir dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Next. Kemudian menurut manual ya, kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi orang-orang, mempengaruhi dan mengarahkan orang-orang sedemikian rupa sehingga memperoleh kesediaan, kepatuhan, kepercayaan, dan kerjasama yang loyal dan maksud untuk menyelesaikan tugas. Next. Kemudian menurut James, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan yang merupakan fungsi dari karakter pribadi pemimpin dan pengikut serta sifat-sifat situasi yang spesifik. Next. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, ada orangnya. Ada orang-orang yang dapat mempengaruhi orang lain. Jadi, power ability to influence. Jadi, ada orang-orang yang dapat mempengaruhi orang lain. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang dapat pengaruh, follower. Yang ketiga, adanya maksud-maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Jadi tidak hanya ada pemimpin, ada anggota, tapi harus ada tujuan. Ya. Adanya serangkaian tindakan tertentu untuk mempengaruhi dalam mencapai maksud dan tujuan tertentu. Next. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah seni dan kecakapan dalam mempengaruhi dan membimbing orang lain. Jadi seni itu nilainya estetika, kecantikan, keindahan dalam hal menilai sesuatu. Jadi dalam hal ini kepemimpinan juga tidak bisa dihitung. Jadi tidak bisa ada patokan baku. Harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Karena seni itu
akan berbeda rasa keindahannya bagi beberapa orang. Kemudian kepemimpinan juga selain sebagai seni juga didefinisikan sebagai kecakapan. Nah, kalau kecakapan ini kan kompetensi yang didapat dari pendidikan dan pelatihan, ya. Jadi kalau secara dasar, secara simpel, bahwa kepemimpinan itu adalah seni dan kecakapan dalam mempengaruhi dan memimpin orang lain. Nah, itu aja cukup untuk adik-adik garis bawahi. Next. Kemudian ada beberapa teori tentang pembentukan kepemimpinan. Ini pembentukan kepemimpinannya ada teori genetik atau to be born. Jadi artinya pemimpin itu dilahirkan. Jadi kepemimpinan adalah bakat yang dibawa sejak lahir. Ini ada teori yang menyatakan seperti itu. Nah, ini cocok kalau zaman dulu ya. Anak raja pasti jadi raja. Ya meskipun sekarang juga ada yang seperti itu ya. Teori sosial kemudian menyatakan bahwa pemimpin tercipta melalui pembentukan. Jadi teori sosial ini to be learned gitu. Artinya pemimpin ada berkat latihan dan pendidikan. Jadi tidak serta-merta dilahirkan, tapi harus dilatih dan dididik melalui serangkaian pelatihan dan pendidikan. Contohnya adik-adik ini kan sekarang lagi ada orientasi basis ya, pelatihan dasar gitu. Jadi saya berikan teori-teori kepemimpinan dasar. Nanti diharapkan ada pelatihan berikutnya ikut juga gitu. Kebetulan karena ini orientasi basis susulan, adik-adik besok akan mengikuti pusat pendidikan gitu ya. Jadi naik level ke berikutnya nanti akan saya berikan juga teori-teori kepemimpinan ya yang lanjut, yang advance gitu. Kemudian yang ketiga, teori ekologis menyatakan bahwa pemimpin tercipta karena adanya bakat yang disertai latihan. Kalau teori yang ketiga ini sambungan ya, jadi harus ada bakat juga dan harus ada latihan. Bakat aja nggak percuma ya kalau nggak dilatih. Latihan juga kalau nggak berbakat tidak optimal. Next. Yuk, next. Azas kepemimpinan. Azas itu nilai dasar ya. Jadi nilai-nilai dasar yang harus dipegang oleh adik-adik dalam rangka mencapai tujuan. Kalau pengen jadi pemimpin itu yang pertama harus bertakwa ya. Bertakwa itu yaitu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, taat kepada ajaran-ajaran. Yang kemudian yang kedua itu ingar sosung yaitu memberikan suri tuladan di hadapan anak buah. Jadi ya harus jadi contoh panutan. Kita percuma ngasih tahu orang kalau kita tidak bisa menjadi contoh. Yang berikutnya Ingmadio Mangunkarso, yaitu ikut bergiat serta menggugah semangat di tengah anak buah. Jadi jangan cuma memberi contoh, tapi di tengah-tengah juga harus memberikan semangat. Kemudian Tuturi Handayani, yaitu mempengaruhi dan memberi dorongan kepada anak buah. Jadi di tengah bersama-sama, di belakang memberikan dorongan. Di depan memberikan contoh. Kemudian waspada purbawisesa, yaitu selalu waspada, mengawasi, serta sanggup memberi koreksi kepada anak buah. Ini juga sulit ya. Mengkoreksi orang itu sulit, tapi ya kalau mau jadi pemimpin ya harus dicoba ditanamkan bahwa asasnya itu harus bisa mengkoreksi. Next. Selanjutnya ambeg parama arto, yaitu dapat memilih dengan tepat mana yang harus didahulukan. Jadi harus bisa memilih nih yang mana yang duluan yang harus diutamakan, gitu. Yang mana yang lebih penting, kepentingan mana yang harus didahulukan, gitu ya. Jangan tercampur-campur akhirnya gagal semua. Next. Prasojo yaitu tingkah laku yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Satya sikap loyal ya, setia ya. Kemudian Geminastiti yaitu kesadaran kemampuan untuk membatasi penggunaan pengeluaran, jadi hemat barangkali ya. Kemudian Belaka yaitu kemauan, kerelaan, keberanian untuk pertanggungjawaban tindakan-tindakannya. Jadi harus bertanggung jawab. Yang terakhir Legowo yaitu kemauan, kerelaan, dan keikhlasan untuk pada saatnya menyerahkan tanggung jawab dan kebukannya kepada generasi berikutnya. Itu di kekesorangan. Next. Kemudian ada prinsip-prinsip dalam kepemimpinan. Kalau tadi asas nilai-nilai dasar, kalau sekarang prinsip-prinsip kepemimpinan. Atau gimana sih caranya kita kalau mau jadi pemimpin? Pertama, kenali diri sendiri dan mencari pengembangan diri sendiri. Kenali dulu diri sendiri. Kita ini cocoknya di bidang apa? Misalkan saya cocoknya di bidang organisasi, ya kembangkan di bidang organisasi.
Kalau saya cocoknya di bidang olahraga, kembangkan bidang olahraga dan lain-lain seperti itu. Kemudian cakap atau mahir secara teknis ya. Jadi pemimpin, contoh di kecil di sini pemimpin paskibra ya jangan sampai nggak ngerti PBB, jangan sampai nggak ngerti aturan dan adat istiadat dalam paskibra. Jadi sebelum jadi pemimpin ya teknis-teknis kepaskibraan, teknis-teknis pelatihan, pendidikan harus paham dulu ya. Kemudian tumbuhkan rasa tanggung jawab di antara anak buah. Jadi kita harus mulai menumbuhkan rasa tanggung jawab di antara anak buah, kasih kepercayaan, saling percaya gitu ya. Jangan sampai si ini yang dipercaya, yang ini enggak, itu enggak boleh, harus rata imbang, saling percaya. Memberikan perintah dengan cepat dan pada waktu yang tepat, harus cepat tepat gitu. Jangan lama memberikan keputusan, jangan lama memberikan perintah karena nanti anggotanya bingung harus ngapain. Nah, harus cepat dan tepat. Memberikan contoh yang baik jelas, kemudian ketahui anggotamu dan mencari upaya-upaya untuk mensejahterakan anggota. Ketahui anggotanya, kenali, jadi kita bisa memberikan kenyamanan, kesejahteraan dan kepada anggotanya ya. Kemudian memberi informasi secara terus-menerus kepada anggota. Jadi terus-menerus intens, jangan sampai sekarang diberikan, oh sekarang organisasi kita gini, tapi hilang. Ramai deh hilang lagi, ramai lagi hilang. Harus konsisten ya. Kembangkan rasa tanggung jawab pada anggota, harus melatih tanggung jawab anggota masing-masing, kemudian yakinkan bahwa tugas dimengerti, dilaksanakan, dan diselesaikan. Jadi, jangan cuma ngasih tugas aja, tapi harus memberikan tugas. Tugas itu harus dimengerti dulu sama anggotanya, harus dilaksanakan, dan diselesaikan. Latihlah anggotamu sebagai satu tim. Ya, jadi, melatih teamwork, saling percaya, saling dukung, dan lain-lain. Gunakan kemampuan secara maksimal organisasi Anda. Jadi gunakan kemampuan secara maksimal itu, organisasi itu kadang punya kemampuan lebih, cuman waktunya yang nggak ada. Ada orang yang mempunyai waktu, tapi tidak mempunyai kemampuan finansial. Ada orang yang punya kemampuan finansial, tapi tidak memiliki waktu. Nah, itu harus disesuaikan apa saja di poin-poin plus organisasi, apa saja poin-poin negatif dari organisasi biar bisa dikembangkan secara maksimal ya kemampuan organisasi. Next. Sifat-sifat kepemimpinan ya. Jadi sifat kepemimpinan itu kalau mau jadi pemimpin tadi harus gimana? Nah, sekarang ini yang wajib dimiliki. Yang pertama harus jujur ya, karena jujur itu dasar. Ketika tidak jujur semuanya percuma. Jadi harus pertama yang ditekankan ketika mau jadi pemimpin, adik-adik harus jujur ya. Jujur merupakan perpaduan antara keteguhan watak sehat dalam prinsip-prinsip moral, tabiat suka akan kebenaran, tulus hati dan perasaan halus mengenai etika keadilan kebenaran. Harus jujur. Next. Berpengetahuan. Ya tadi ya, mau jadi pemimpin kalau tidak berpengetahuan ya susah. Mau jadi pemimpin paskibra, nggak ngerti tentang paskibra ya susah. Ya. Totalitas dari kecerdasan yang diperoleh dengan jalan belajar secara terus-menerus. Next. Berani fisik dan moral ya, suatu tindakan mental yang mengakui adanya kekuatan terhadap bahaya atau celaan-celaan, jadi jangan cemen istilahnya, harus berani baik fisik maupun moral ya. Tegas, mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat dan menyatakan dengan jelas tanpa ragu-ragu. Tegas itu berarti bukan marah-marah ya, tapi di sini mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Tidak, ya, jangan, boleh, harus cepat, tepat. Jelas tanpa ragu-ragu. Kalau tidak jelas, ragu-ragu, anggotanya pusing. Ya, jadi harus jelas, tegas, tanpa ragu-ragu. Ketegasan merupakan kemampuan mengambil keputusan atau tindakan yang tepat didasarkan kepada keyakinan bahwa keputusan tindakan itu akan bawa keuntungan dalam kepentingan dan pelaksanaan tugas. Tapi jangan tegas, tapi nggak ngerti juga kalau saya bilang, iya, apa yang akan terjadi? Harus banyak dipikirkan dulu dengan cepat. Kalau A, maka B. Kalau B, maka saya jadi, ya, saya pilih yang ini. Tegas, cepat. Ya, next. Dapat dipercaya tadi. Kalau nggak jujur, nggak dapat dipercaya, susah. Ya, next. Berinisiatif. Inisiatif adalah tindakan yang sehat dan tepat untuk dilakukan atas dasar pemikiran sendiri pada waktu tidak ada perintah. Perintah tentang bagaimana mengatasi kesukaran, petunjuk-petunjuk dari atasan. Ketika tidak ada perintah, maka kita harus berinisiatif. Jangan nggak ada perintah, nggak ada
kegiatan dia habis waktu organisasi. Ya. Next. Bijaksana, kemampuan bergaul dengan orang lain tanpa menimbulkan ketegangan. Dia harus bijaksana. Ke sini bisa diterima, ke sana bisa diterima. Jangan ke sini berantem, ke sana berantem. Itu nggak bijaksana. Next. Adil. Sifat adil adalah kualitas keadaan tidak berat sebelah dan ketegasan dalam pelaksanaan pimpinan. Ya. Next. Antusias adalah cara menunjukkan dan memperlihatkan perhatian yang tulus, ikhlas, menggembirakan, serta semangat berkobar-kobar dalam pelaksanaan kewajiban. Semangat. Gitu kan? Antusias. Next. Berwibawa, memberikan kesan yang baik dalam bentuk lahir dan melakukan pada setiap saat. Jadi harus kesan yang baik terus, itu namanya berwibawa. Next. Ulet atau tahan uji. Stamina mental dan fisik diukur dari kemampuan seorang untuk bertahan terhadap sakit, lelah, putus asa, dan kesulitan atau kemalangan. Ini kunci nih. Kadang kita gampang menyerah, itu fatal. Ya. Jadi kita tuh harus bertahan atau tahan terhadap sakit, lelah, putus asa, dan kesulitan untuk menggapai tujuan organisasi. Next. Tidak mementingkan diri sendiri. Nah, ini poin 12, tidak mementingkan diri sendiri, mendahulukan kepentingan orang lain, baik dalam memenuhi kebutuhan maupun dalam mencapai kemajuan. Selain itu, menghindari diri daripada terpenuhinya kebutuhan dan kemajuan serta kesenangan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Jadi intinya poin 12 ini mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Next. Setia terhadap negara dan bangsa, alma mater, atasan, bawahannya, dan sesamanya. Next. Mampu membuat pertimbangan. Jadi harus pandai, ini mana yang baik, mana yang benar. Sebagai dasar keputusan tuh jadi harus berdasar. Kalau saya memutuskan A, gimana nih ke depannya? Aturannya gimana nih? Bertentangan nggak keputusan saya dengan peraturan yang berlaku? Next. Mampu mengambil keputusan. Nah, ini tadi keputusannya ya harus cepat, tepat, tapi benar gitu ya. Ada aturan landasannya, tidak berlawan dengan aturan. Next. Menjadi tauladan. Nah, tadi jadi tauladan, jadi contoh sifat yang paling utama dalam kepemimpinan, ini paling utama. Jadi tauladan berarti dapat menunjukkan sikap dan perilaku yang baik sesuai norma-norma kepribadian pada khususnya dan kepribadian bangsa Indonesia pada umumnya. Sopan, santun. Next. Loyalitas adalah kualitas kesetiaan terhadap negara, bangsa, dan tanah air. Almater, atasan, tugas, serta kewajiban harus setia. Ya, next. Ya, next. Simpatik berarti mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang sopan serta dapat menghargai setiap anggota buah. Next. Rendah hati, jelas ya, kita harus rendah hati dalam menunjukkan sikap yang menghargai pada setiap orang yang dihadapi tanpa menghilangkan atau merendahkan kedudukan, harus menghormati orang lain. Rendah hati sama rendah diri beda. Kalau rendah hati itu sikap yang menghargai orang lain, kalau rendah diri malu-malu. Nah, nggak boleh kita rendah diri, yang harusnya rendah hati, menghargai orang lain. Ya, next. Gaya kepemimpinan. Nah, sekarang kita cek orang-orang tuh gimana sih cara memimpinnya ya. Ada gaya kepemimpinan autokratis atau otoriter katanya kan, leader center. Jadi semuanya keputusan dari pemimpinnya. Bagus nggak ini autokratis? Ya bagusnya ada, jeleknya ada. Ketika kita memiliki waktu yang luang, bisa diskusi dengan rekan-rekan, bisa diskusi dengan anggota, ya ini merupakan suatu kepemimpinan yang jelek. Karena kita bisa lebih mendengarkan orang lain. Kalau misalkan kita tidak otoriter, tapi ketika kita waktu sedikit, banyak pertimbangan, kadang kita harus menjadi pemimpin yang otoriter. Contoh, misalkan dalam suatu kelas, kita lagi latihan, lagi ada pelatihan, dalam satu kelas, ruangan di kelas SMA, atau di ruangan dalam satu gedung, tiba-tiba ada kebakaran. Kalau pemimpin yang otoriter, contohnya begini, rekan-rekan di pojok sana ada api, kebakaran, ikuti saya, keluar lewat pintu depan, merunduk. Semuanya jelas, ikuti saya, nunduk,
ke depan. Gitu. Coba kalau misalkan kitanya tidak otoriter, ada kebakaran, teman-teman ada api nih kebakaran, kita harus ngapain? Nah, itu kan nggak cocok. Jadi semua gaya kepemimpinan ada baik, ada buruk. Next, ada gaya kepemimpinan militeristis. Kalau militeristis kayak militer ya, dalam menggerakkan bawahan cukup komando A maka A, B maka B, gitu. Kayak di Paskibraka kan gitu ya. Next, gaya kepemimpinan demokratis. Nah, tadi lawannya dari otoriter demokratis. Jadi mendengarkan orang lain. Bagus ya bagus kalau pada kondisi tertentu. Kalau misalkan lagi mendesak, terdesak ya otoriter kadang perlu. Next, gaya kepemimpinan bebas. Nah, kalau bebas ini ya tidak ada kepemimpinan. Pemimpin melimpahkan sepenuhnya kepada anak buahnya. Ya kadang bagus, kadang buruk. Ya, next. Gaya kepemimpinan paternalistis atau tipe kepemimpinan paternalistis mempunyai ciri tertentu yaitu sifat paternalistis atau kebapaan, paternal ya. Kepemimpinan ini menggunakan pengaruh yang sifat kebapaan dalam menggerakkan bawahannya. Jadi yang dihormati, yang dituakan. Next, gaya kepemimpinan karismatis. Jadi pemimpin mempunyai daya tarik yang sangat besar karena mempunyai pengikut yang sangat besar. Pemimpin yang demikian diberkahi dengan kekuatan gaib, supernatural power, atau jadi kita tuh kalau lihatnya langsung nurut. Next. Nah, terakhir dari saya ada quotes ya. Berlatihlah menjadi pemimpin dari mulai sekarang dalam setiap situasi dan kondisi. Sebab pemimpinnya yang naik dengan instan akan turun dengan instan. Ya. Sekian, terima kasih. Apabila ada yang ditanyakan, boleh hubungi saya di nomor WhatsApp boleh, bisa ditulis 0823 2344 6161. Saya ulangi 0823 2344 6161 atau melalui akun Instagram boleh @RIKKY Bagus P. Dibaca Ricky Bagus P ya. Ini kayak nama saya kan Ricky Bagus tambah P di belakangnya tanpa spasi Ricky Bagus P gitu. Atau boleh email juga ricky.bagus@gmail.com. Diulangi ricky.bagus@gmail.com. Facebook Ricky Bagus. Kalau YouTube boleh juga Ricky Bagus ya. Silahkan kalau ada yang ditanyakan boleh ke nomor HP, DM Instagram, Facebook, atau YouTube saya nggak di Twitter jarang buka ya. Itu saja barangkali kalau ada yang ditanyakan silahkan karena ini sifatnya rekaman jadi satu arah jadi saya tidak membuka sesi pertanyaan di sini. Bisa di pertemuan berikutnya di orientasi basis nanti lewat panitia atau chat ke saya boleh ya. Baik itu saja barangkali terima kasih banyak perhatiannya panitia. Terima kasih, selamat bertugas. Kemudian adik-adik selamat menempuh pendidikan. Saran dari saya nikmati setiap pendidikan karena saya juga tidak langsung jadi pemateri. Saya berawal dari orientasi basis, pusdik dan lain-lain. Silahkan nikmati pelatihan. Kalau ada apa-apa bisa hubungi saya. Itu aja barangkali terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.